Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Tri Utami, NIM 12040222428. Saya dari kelas B, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pembuatan video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester dari mata kuliah model-model konseling oleh dosen pengampu, Bapak dosen Muhammad Ilyas SOSMA. Baiklah, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan ujian tengah semester dan 4 pertanyaan soal akhir semester. Langsung saja, pada soalan pertama, jelaskan teknik-teknik yang terdapat dalam pendekatan psikoanalisis. Baiklah, dalam pendekatan psikoanalisis ini terdapat 5 teknik. Yang pertama adalah teknik asosiasi bebas. Teknik ini adalah teknik pengungkapan masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Dan di sini klien akan mendapatkan pengetahuan dan juga evaluasi diri sendiri. Sedangkan prosesnya adalah klien menceritakan atau klien mengatakan apa yang terlintas dalam pikirannya. Lalu klien juga membebaskan aliran pikiran dan emosinya. Sedangkan konselor di sini bertugas mendapatkan harapan dan pikiran bawah sadar dari klien dan juga membantu mengidentifikasi materi yang direpress oleh klien dan menafsirkan dan memberikan insight atau wawasan kepada klien. Lalu yang terakhir, tugas konselor adalah memperhatikan tingkah laku, gerak tubuh, nada suara, dan juga perasaan, dan juga mendengarkan makna tersembunyi yang diungkapkan oleh klien. Misalnya ada salah kata atau kata yang diralat. Lalu teknik yang kedua adalah teknik interpretasi atau penafsiran. Fungsi dari teknik ini adalah mendorong ego untuk menyerap bahan baru dan mempercepat proses penyikapan bahan tak sadar. Prosesnya sendiri adalah di sini konselor menjelaskan perilaku dalam mimpi dan asosiasi bebas dan juga klien dan juga konselor menerjemahkan materi klien dan menafsirkan materi yang tidak disadari. Ada yang teknik ketiga adalah teknik analisis mimpi. Teknik ini digunakan untuk membuka hal-hal yang tidak disadari oleh klien dan juga membantu klien untuk mendapatkan atau memperoleh pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan. Teknik ini digunakan untuk mimpi-mimpi yang sifatnya berulang-ulang, menakutkan, dan sudah pada taraf mengganggu. Lalu teknik yang keempat adalah analisis transferensi. Teknik analisis transferensi atau pengalihan adalah suatu dinamika yang tidak disadari dan mendorong klien untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Di sini, konselor harus bisa menerobos pertahanan diri klien tersebut sehingga nantinya dapat teramati, teranalisis, dan ditafsirkan sehingga dapat ditafsirkan dan klien nantinya juga bisa tahu alasan timbulnya resistensi atau penolakan tersebut. Lalu memasuki teknik yang kelima adalah teknik transferensi. Teknik transferensi atau pengalihan adalah teknik yang digunakan untuk mendorong klien agar mau menghidupkan kembali masa lalunya dalam berkonseling. Teknik ini dilakukan dengan mengusahakan agar klien mampu mengungkapkan transferensinya untuk mengungkap kembali kecemasan-kecemasan yang terjadi di masa kanak-kanak. Di sini konselor bertugas dengan harus mampu bersikap objektif, netral, anonim, dan pasif. Baiklah, soalan kedua, jelaskan penyebab neofreudin memisahkan diri dari Freud, seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Baiklah, di sini saya akan menjawab.
Neoprodin merupakan pendekatan psikologis yang berkembang dari psikoanalisis Sigmund Freud dengan tambahan pemfokusan pada individu dan hubungannya dengan dunia luar. Dan mereka memisahkan dari Freud karena memiliki beberapa pendapat yang berbeda sehingga mendirikan pendapatnya sendiri. Adapun beberapa tokoh Neo-Freudin diantaranya ada Erik Erikson, Alfred Adler, dan juga ada Albert Ellis, dan masih ada yang lainnya. Alasan mereka memisahkan diri dari Sigmund Freud adalah yang pertama, di sini Adler tidak setuju dengan penekanan yang dibuat oleh Freud bahwa Freud mengenai alam bawah sadar dan tentang pentingnya seksualitas. Di sini Adler merasa bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diatur oleh dorongan sosial dan bukan oleh naluri biologis. Lalu alasan yang kedua di sini Freud memandang segala sesuatu yang terjadi di masa lampau pasti menjadi penentu siapa orang itu di masa kini. Namun sebaliknya, di sini Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak dicapai seseorang di masa depan itulah motivasi untuk masa kini. Memasuki soalan ketiga, jelaskan tentang eksperimen Pavlov, tentang classical conditioning, lalu kaitkan dengan model counseling behavior therapy. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Ivan Pavlov adalah seorang psikologis pendiri dari model counseling behavior therapy. Di sini Ivan Pavlov melakukan penelitian dengan seekor anjing yang diberikan lonceng saat jam makan, baik itu jam 7 pagi, jam 12 siang, atau sampai jam 7 malam lagi. Prosesnya adalah saat lonceng tersebut dibunyikan pada jam makan, maka anjing tersebut akan merespon suara lonceng tersebut. Dan di sini jadi Pavlov menyimpulkan bahwa rangsangan alami akan melahirkan respon alami, dan Pavlov juga mengemukakan bahwa hukum-hukum pengkondisian bisa dijelaskan oleh kegiatan timbal balik dari dua proses utama di dalam otak, yakni eksitasi dan inhibisi maksudnya. Lalu jika dikaitkan dengan model counseling behavior therapy, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya classical conditioning ini adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana kita kadangkala dalam merespon, kita kadang-kadang dalam mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dari dua stimulus atau lebih yang terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Dan di sini konsep dasar dari behavior sendiri adalah belajar. Belajar yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi percobaan-percobaan tingkah laku dalam laboratorium. Maka dari itu, tingkah laku manusia dapat diubah dengan belajar. Maka dari itu tadi, tingkah laku hewan saja bisa dirubah. Begitu pula dengan manusia. Baiklah, masuki soalan keempat, yakni jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Baiklah, di sini pandangan pendekatan dari rasional emotif terapi berpandangan bahwa kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci Albert Ellis yang ada tiga pilar yang membangun tingkah laku individu. Yang pertama adalah antecedent event yang dilambangkan dengan A kapital, yaitu segenap peristiwa luar
yang dialami atau memapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang tersebut. Lalu yang kedua ada belief yang dilambangkan dengan B kapital adalah keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Lalu konsep yang ketiga adalah emotional consequence dilambangkan dengan C kapital. Emotional consequence ini atau konsekuensi emosional adalah sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event tadi. Baiklah, memasuki soalan ujian akhir semester. Soalan pertama, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Baiklah, yang pertama, jika ditinjau dari hubungan konselor dan klien, model konseling Carl Rogers ini atau model konseling person-centered individu ini lebih menekankan bahwa klien itu sendiri yang harus menyelesaikan masalahnya, bukan konselornya. Konselor di sini hanya membantu mengarahkannya. Di sini konselor harus berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu tanpa memberinya sanggahan. Dan di sini karena adanya kebebasan yang diberikan kepada klien, yakninya untuk mengungkapkan problemanya dan apa yang diinginkannya. Dan di sini klien harus mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Dan klien di sini juga harus bersifat aktif dalam proses terapeutik, sebab klien sendiri yang harus memutuskan ketakutan, perasaan berdosa, dan kecemasan yang akan dieksplorasi. Lalu hubungan antara konselor dan klien jika ditinjau dari model konseling Threat and Factor. Dalam model ini, konselor secara aktif memberikan arahan untuk klien untuk menyelesaikan masalah klien. Dan dalam model konseling Threat and Factor ini haruslah bersifat kemanusiaan, bahwa masalah manusia sifatnya berkembang dan merupakan hasil dari konflik dengan lingkungannya. Maka dari itu, di sini klien harus belajar menggunakan pemecahan masalah yang berorientasi pada kenyataan yang objektif. Dan di sini hubungan antara konselor dan klien itu sangat akrab dan juga sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Kemudian, konselor di sini bukan hanya membantu klien atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, namun di sini juga harus mampu mempengaruhi klien agar mampu berkembang ke arah yang lebih baik bagi klien. Lalu soalan yang kedua, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Baiklah, dalam teknik model konseling Gestalt ini, hubungan antara konselor dan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan. Dan dalam proses konseling ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama, ada teknik latihan atau exercise, adalah teknik spesifik yang digunakan dalam konseling kelompok maupun individu. Lalu yang kedua ada peningkatan kesadaran, yang teknik ini dapat dilakukan melalui perilaku verbal maupun non-verbal. Lalu yang ketiga ada teknik permainan dialog. Teknik ini digunakan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan atau dialog dengan diri sendiri. Teknik ini adalah
sarana untuk menyadari berbagai bagian dari diri klien. Lalu yang selanjutnya ada teknik enacting, yaitu memainkan bagian dari diri sendiri atau orang lain. Lalu teknik selanjutnya ada teknik menghadapi mimpi, yakni sebagai sarana untuk melanjutkan kesadaran klien. Teknik selanjutnya ada latihan saya bertanggung jawab, merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaan-perasaannya kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor membantu klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan tersebut dengan kalimat dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Lalu teknik selanjutnya adalah bermain proyeksi. Dalam teknik bermain proyeksi ini, konselor meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Lalu teknik selanjutnya adalah teknik penambahan. Maksud saya teknik pembalikan. Di dalam teknik pembalikan ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Lalu ada teknik selanjutnya adalah tetap dengan perasaan, atau teknik terakhir ya, teknik dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, atau klien ini sangat ingin menghindari konselor. Di sini konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaannya, yakni perasaan yang ingin dihindarinya itu. Lalu memasuki soalan ketiga, yakninya jelaskan 3 dimensi atau aspek yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Baiklah, saya akan menjawab. Logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama fisik, yang kedua psikis, dan yang ketiga spiritual. Maka dari itu, untuk memahami diri dan kesehatan, kita harus memperhitungkan ketiganya. Frankl di sini menyebut dimensi spiritual itu sebagai nouns, atau yang mengandung arti sebuah sifat khas manusia, seperti keinginan kita untuk memberi makna, orientasi tujuan kita, kreativitas dan institusi kita, lalu imajinasi kita, keimanan kita, visi kita akan menjadi apa, kemampuan kita untuk mencintai di dunia luar kecintaan yang fisik psikologis, serta kemampuan mendengarkan hati nurani kita di luar kendali superego, dan juga secara humor kita. Dan dalam dunia spiritual ini, kita tidak dipandu, melainkan kita yang memandu, kita yang mengambil keputusan. Lalu soalan yang terakhir atau keempat, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Sebelumnya, saya mendapatkan tugas mengenai model counseling trait and factor. Langsung saja, model counseling trait and factor ini tergolong pada pandangan kognitif atau rasional yang dipelopori oleh Williamson, dan konselor di sini secara aktif memberikan arahannya untuk menyelesaikan masalah klien. Model counseling trait and factor ini banyak digunakan di sekolahan.
Dan dalam pendekatannya menggunakan rata-rata pendekatan seperti bakat, kemampuan, minat, tingkah laku, dan yang lainnya. Yang nantinya itu bisa digunakan untuk mengarahkan klien apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan oleh klien. Dalam konseling threat and factor ini memandang manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk yang bergantung pada hubungan dengan orang lain. Threat and factor ini juga lebih deskriptif dalam menjelaskan pengaruh terhadap suatu pilihan daripada bersifat menjelaskan perkembangan karir. Dan dalam model counseling threat and factor ini memiliki 4 teknik. Yang pertama adalah penggunaan hubungan intim atau report, lalu yang kedua memperbaiki pemahaman diri, dan yang ketiga pemberian nasihat dan pemecahan dan perencanaan program kegiatan. Lalu yang keempat, tadi kalau yang ketiga, sekarang yang keempat, menunjukkan kepada petugas lain atau reveal, yakni jika konselor sudah tidak mampu maka akan akan diarahkan kepada konselor yang lain. Dan dalam model counseling threat and factor ini memiliki 5 proses, yakni analisis, sintetis, diagnosis, counseling, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan atau jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.